Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saripah Nabila, nomor BP 19101152610269 dari kelas Sistem Informasi 6. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas 3 materi tentang array, fungsi, dan struktur. Baiklah, di video kali ini saya membuat program menggunakan aplikasi Borland C++. Baiklah, kita akan membahas tentang array. Array adalah tipe terstruktur yang terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang mempunyai tipe sama. Array mempunyai banyak komponen yang jumlahnya tetap. Jumlah komponen suatu array ditunjukkan oleh suatu indeks untuk membedakan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Yaitu ada array berdimensi 1. Array berdimensi 1 ini ada tipe data, nama underscore variabel, ukuran, dalam kurung ukuran. Tipe data yang digunakan, ukuran untuk menyatakan jumlah maksimum. Contoh pendeklarasian array, float nilai underscore akhir dalam kurung 6. Float yaitu tipe data elemen array, nilai underscore akhir yaitu nama array, 6 jumlah elemen array. Baiklah, kita masuk saja, kita langsung membuat codingan programnya. Kita menggunakan dalam suatu program, kita harus menggunakan include. Include ini adalah sebagai library untuk menyimpan karakter-karakter pada program. Conio.h include iostream.h. Kita menggunakan studio.h include studio.h karena studio.h ini adalah di dalam codingan ini menggunakan get. Main, buka kurung kurawal, variabel char, nama, sepuluh, 20. 10 ini adalah ukuran dari variabel nama, angka 10 ini. Kalau angka 20 ini adalah jumlah karakter dan variabel nama. Nip 10 ini adalah ukuran variabel array. Kalau yang 10 yang ini adalah jumlah karakter dari array. Integernya A. JP ini adalah jumlah pegawai. A sama dengan 1.
See out. See out. Masukkan jumlah pegawai. Cin. Maaf. Jumlah pegawai. See out. Ini adalah baris, kita membuat baris. NDL. For ini adalah rumus perulangan. A sama dengan 1. Satu ini adalah inisialisasi awalan dari perulangan. A kecil sama dengan JP. JP A++. Ini adalah ini adalah pengontrolan kenaikan penurunan nilai pencacah. Buka kurung kurawal. See out. Input nama pegawai. Gets nama see out. Input nip. Input nip. Gets nip. See out. NDL. Tutup kurung kurawal. For. Kita masuk lagi ke perulangannya. A sama dengan 1. A kecil sama dengan JP. A++. Tutup kurung kurawal. Buka kurung kurawal, salah, maaf. Enter. See out. Pegawai NDL. See out. Nama nama pegawai.
nama A NDL cout NIF, maaf ketinggalan, NIF cout, kita bikin baris, NDL kita akan mengakhiri sebuah program menggunakan get. Baiklah, kita akan jalankan programnya. Masukkan jumlah pegawai 5 orang. Yang pertama, nama pegawainya, NIP-nya 0278, nama pegawainya 0202, nama pegawainya lagi, NIP-nya 023534, masukkan lagi, NIP-nya 0236, masukkan lagi, nama pegawainya, NIP-nya 0269. Nah, jadi di sini kan tadi mintanya inputnya 5 orang. Jadi di sini dia ditulis pegawainya ke-1, pegawai kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima. Selanjutnya yaitu array berdimensi 2. Array berdimensi 2 tersusun dalam bentuk baris dan kolom, di mana indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua menunjukkan kolom. Tipe data, nama, underscore variabel, indeks 1, indeks 2. Keterangannya, tipe data untuk menyatakan tipe data yang digunakan. Indeks 1 adalah untuk menyatakan jumlah baris, indeks kedua adalah untuk menyatakan jumlah kolom. Integer, tipe data elemen array, data underscore jual, nama array. Yang 3 ini adalah jumlah baris, yang 3 ini adalah jumlah kolom. Kita langsung saja membuat codingan programnya. Dalam memulai sebuah program menggunakan include ini adalah sebagai library untuk menyimpan karakter-karakter pada program. Include, file headernya conio.h, stream.h, main, buka kurung kurawal, kita menggunakan tipe data variabel array, nama, char, nama, 2, 3, dua dan 3 ini adalah indeks kolom, dan 3 ini adalah
baris. Sama dengan Pak, Bu, Mas, Andi, Budi, Charlie, clear screen. Clear screen adalah digunakan untuk membersihkan tampilan dari layar program. Cout, nama, indeks pertamanya 0, indeks keduanya 0 juga. Kita menggunakan fungsi ends, nama, indeks pertamanya 1, indeks keduanya 0, endl, cout, nama, indeks pertamanya 0, indeks keduanya 1, ends, nama, indeks pertamanya 1, indeks keduanya 2, cout, nama, indeks pertamanya 0, indeks keduanya 2, ends, nama, indeks pertamanya 1, indeks keduanya 1, endl. Kita akan mengakhiri sebuah program menggunakan get. Tutup kurung kurawal. Kita akan jalankan programnya. Pak Andi, Bu Charlie, dan Mas Budi. Sifat dan cara kerja array dimensi 2 ini adalah yang dikatakan baris adalah deretan atas ini, yang dikatakan baris kedua ini adalah deretan bawah, yang dikatakan kolom adalah yang sejajar ke bawah seperti ini, Pak Andi, Bu Budi, dan Mas Charlie. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu fungsi. Fungsi merupakan blok dari kode yang dirancang untuk melaksanakan tugas khusus. Struktur fungsi, nama underscore fungsi argumen. Buka kurung kurawal,
Di dalamnya ada pernyataan atau perintah dan seterusnya. Tutup kurung kurawal. Keterangan nama fungsi boleh dituliskan secara bebas dengan ketentuan tidak menggunakan spasi dan nama-nama fungsi yang mempunyai arti sendiri. Argumen diletakkan di antara tanda kurung ini yang terletak di belakang nama fungsi. Argumen boleh diisi dengan suatu data atau dibiarkan kosong. Pernyataan atau perintah diletakkan di antara tanda kurung kurawal. Baik, kita akan mencoba programnya. Include conio.h include iostream.h. Nama variabelnya adalah garis. Perintah yang akan kita buat dalam kurung kurawal ini adalah baris. Buka kurung kurawal, cout. Kita buat barisnya segini cukup. ENDL, tutup kurung kurawal ya. Lalu kita gunakan fungsinya main. Buka kurung kurawal, garis, kita akan menampilkan kalimat. Saudara sekarang menggunakan fungsi cout. Saudara sekarang menggunakan fungsi ENDL garis, kita akhiri get, tutup kurung kurawal. Kita akan jalankan programnya. Sudah jalan. Kita sudah membuat fungsi yaitu garis ini. Perintah yang dalam kurung kurawal adalah garis. Nah, seperti ini kan kita tadi satu membuat garis ya kan. Jadi kalau kita membuat garis di bawahnya lagi, maka dia akan otomatis. Sebanyak apapun kita membuat garis, banyak itu pun juga keluar garisnya. Selanjutnya adalah prototipe dan parameter fungsi. Prototipe merupakan uraian dari blok fungsi yang dapat digunakan untuk mendeklarasikan ke kompiler mengenai satu, tipe data keluaran dari fungsi, yang kedua, jumlah parameter yang digunakan, yang ketiga, tipe data dari masing-masing parameter yang digunakan. Example, karakter komen, karakter keterangan dengan jumlah 30, integer variabel n. Parameter fungsi adalah suatu pendefinisian nilai-nilai dari objek-objek yang dideklarasikan pada bagian argumen di fungsi. Nilai-nilai pada objek-objek tersebut didapat dari variabel-variabel yang berada pada program utama. Yang pertama berarti prototipe dan parameter fungsi ada dua. Yang pertama ada parameter formal, yang kedua ada parameter
aktual. Parameter formal adalah variabel yang terdapat pada daftar parameter yang berada dalam definisi fungsi. Yang kedua, parameter aktual, variabel yang digunakan pada pemanggilan suatu fungsi. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Parameter formal itu adalah tidak dalam kurung kurawal seperti ini. Kalau parameter aktual adalah dalam kurung kurawal. Baiklah, kita akan membuat codingan programnya. Kita akan menggunakan include conio.h include iostream.h karakter komen, karakter keterangan dengan jumlah 20, integer dengan variabel n. Main buka kurung kurawal, karakter lagi C, jumlah karakter 30, integer nilai atas ini adalah label, buka kurung kurawal. Kita masuk dalam pernyataan atau perintah cout, masukkan nilai sama dengan cin komen C, nilai C, nilai ini adalah parameter aktual karena dalam kurung kurawal. Cout C endl cout ingin input lagi cin lagi tutup kurung kurawal jika lagi sama dengan y lagi y kecil tutup kurung kurawal goto atas else kita akan membuat get atau mengakhiri
buka kurung, tutup kurung kurawal. Kita akan masuk pada pernyataan lagi, char, komen, karakter, keterangan, jumlah karakter, maaf. Jumlah karakternya 30, integer dengan variabel n. Buka kurung kurawal, integer a sama dengan n modulus 2 if jika a sama dengan 1, a sama dengan n modulus 2. N ini untuk menentukan, N ini adalah untuk menentukan ganjil atau genap suatu nilai. Jika A sama dengan 1, N modulus 2 sama dengan 1, maka bilangannya ganjil. Dan jika tidak sama dengan 1, maka disebut bilangan genap. Kita menggunakan strcpy, keterangan bilangan ganjil, else strcpy, keterangan bilangan genap. Tutup kurung kurawal. Oke, kita akan jalankan programnya. Masukkan nilai. Saya masukkan 25. Maka bilangannya ganjil. Apakah saya ingin menginputkan lagi? Saya tulis Y besar, maka dia akan memasukkan nilai lagi. Saya masukkan nilainya 20, maka bilangannya genap. Apakah ingin menginputkan lagi? Saya ketik aja Y kecil. Saya masukkan nilai 45, maka bilangannya ganjil. Ingin menginputkan lagi, saya ketik aja tidak, maka programnya tidak akan berjalan lagi. Selanjutnya adalah fungsi pengembali nilai return. Digunakan untuk mengirimkan nilai atau nilai dari suatu fungsi kepada fungsi lain yang memanggilnya. Pernyataan return diikuti oleh argumen berupa nilai yang akan dikirimkan. Syarat utama dalam pembuatan fungsi return adalah nama fungsi yang dapat mengembalikan nilai, dikarenakan nilai hasil parameter formal akan disimpan pada nama fungsi. Kita langsung saja membuat codingan programnya. Kita menggunakan include conio.h include, ketinggalan n-nya, iostream
dot h float luas integer r buka kurung kurawal return 3,14 dikali R dikali R. Tutup kurung kurawal, float fungsi kedua, float keliling. Integer R. Buka kurung kurawal, return 3,14 dikali 2 dikali R. Tutup kurung kurawal, main, buka kurung kurawal, integer jari-jari, clear screen, str. Cout. Masukkan jari lingkaran. Cin jari-jari cin jari-jari. Oke, udah pas. Cout luas lingkaran, luas jari-jari ndl. Cout keliling lingkaran keliling jari-jari ndl. Kita akhiri get. Tutup kurung kurawal, kita akan jalankan programnya. Jari-jari yang kita akan masukkan adalah 6. Jari-jari yang kita masukkan di sini akan dikembalikan pada
atau akan diproses pada di plot ini, plot luas dan plot keliling. Jadi yang kita masukkan tadi 6, maka kita mendapat hasil luas lingkaran ini adalah 3,14 dikali 6 maka hasilnya 504. Dan kemudian untuk yang keliling ini nilai jari-jari pada fungsi keliling adalah 3,14 dikali 2 dikali 6 maka hasilnya 168. Selanjutnya adalah materi ketiga, yaitu struktur. Struktur digunakan untuk mengelompokkan sejumlah data yang mempunyai tipe data yang berbeda. Variabel-variabel yang membentuk sebuah struktur dinamakan elemen struktur. Deklarasi struktur. Oke, kita akan membuat codingan programnya. Kita menggunakan Conio.h dan IOStream dan Studio.h. Include Conio.h IOStream.h Studio.h include Studio.h main kurung kurawal struct kurung kurawal karakter name jumlah variabel 20 karakter nama jumlah karakter 20 juga integer variabel nilai buka kurung kurawal mahasiswa cout masukkan nim gets. Karena kita menggunakan Studio.h karena ada gets mahasiswa nim cout masukkan nama mahasiswa get mahasiswa nama mahasiswa nama cout masukkan nilai akhir
mahasiswa titik nilai cout garis segini cukup. ENDL cout NIM mahasiswa titik NIM ENDL cout nama mahasiswa mahasiswa titik nama ENDL cout nilai mahasiswa mahasiswa nilai mahasiswa titik nilai ENDL titik koma get untuk kurung kurawal. Kita akan jalankan programnya. Kita akan jalankan programnya. Masukkan NIM. Oke, masukkan NIM. Nomor BP aja 19101152610269. Nama mahasiswa Nabila. Masukkan nilai akhir 90. Jadi seperti ini. Oke, selanjutnya struktur dengan array dan function. Ada elemen struktur, nama underscore tiv, underscore struktur, jumlah, underscore index. Kita akan membuat codingan programnya. Kita menggunakan include conio.h include iostream.h. Kita menggunakan conio.h juga. Kita menggunakan studio.h karena nanti ada get. studio.h chart keterangan float n karakter keterangan float n juga maaf
buka kurung kurawal, if, jika n besar dari 65, maka akan lulus. Tunggu, return L nya besar, else jika kecil dari 65, maka akan gagal. G ya, maaf. Tutup kurung kurawal, main, buka kurung kurawal, integer i, struct buka kurung, chart, nim, jumlah karakter 20, chart, nama karakternya, jumlah karakternya juga 20, integer nilai, mahasiswa, jumlah karakternya 5, jika tunggu sebentar ya, perulangan for ini dari inisialisasinya 1 dan akan ditampilkan akan bertambah 1 karena ada plus-plusnya ini. Kita buat dulu, i sama dengan 1, i besar dari 2, i plus i sama dengan 1, i besar dari 2, i plus kurung. Buka kurung kurawal, cout, data ke i ndl cout siswa nama maaf masukkan nim get mahasiswa i titik nim cout mahasiswa masukkan nama mahasiswa
get mahasiswa ganggu kucing nih, titik nama Cout masukkan nilai akhir Cin mahasiswa I titik nilai Cout ENDL tutup kurung kurawal for I sama dengan 1, I sama dengan besar dari 2, I plus I sama dengan 1, I besar dari 2, I plus buka kurung kurawal Cout ENDL Cout data I ENDL data Cout nim mahasiswa I titik nim ENDL nama Cout nama mahasiswa I titik tadi kan nim, jadi ini nama ENDL oke. Habis itu nilai mahasiswa Cout nilai mahasiswa I titik nilai ENDL
Keterangan yang diperoleh mahasiswa I titik nilai tutup kurung ENDL tutup kurung kurawal get Oke, kita akan jalankan programnya. Dia minta data ke 1, masukkan NIM, masukin aja nomor PP 19 10 11 52610 610269 Sarifah Nabila 85. Oke, enter. Masukkan data yang kedua, masukkan NIM 19 10 11 5261 0269 68, namanya Cindi Pertiwi 50. Maka kayak gini jadinya. Data yang ke 1, keterangannya diperolehnya adalah lulus. Kalau yang data kedua ini yang namanya Cindi, karena nilainya 50 maka dia gagal, keterangannya diperolehnya gagal. Yang Sarifah Nabila tadi karena nilainya 85 maka keterangan yang diperolehnya lulus. Maka itulah yang dapat saya kerjakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.